Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana kali ini saya akan membagikan mengenai bagaimana caranya membuat edit data, tetapi kita tidak perlu menampilkan form edit data, kemudian tidak perlu juga dengan modal, dimana kita bisa edit data di mana data tersebut berada. Jadi di sini saya punya sebuah data yang saya select dari database dengan title dan juga date list. Di sini kita akan menggunakan satu aja dulu. Di sini kita akan menggunakan title. Nah, ini adalah data yang saya select dari database, dimana ketika misalnya ada salah penulisan, kita juga bisa edit data ini. Tidak perlu menampilkan modal atau berpindah form, kita tinggal klik ini ya untuk edit data, edit title. Nah, kemudian misalkan kita mau ganti, misalkan tambah huruf gitu misalnya, atau pengurangan huruf, kemudian kita simpan, dia akan langsung tersimpan, kemudian berganti datanya sesuai dengan yang kita edit tadi. Nah, ini yang akan kita bahas. Jika kalian penasaran, ikuti terus video ini. Oke, di sini saya beranggapan bahwa kalian sudah menyimpan datanya terdahulu. Misalkan kalau di sini title, saya sudah menyimpannya terlebih dahulu ya. Jika sudah seperti ini, saya di sini membuat sebuah tombol ya yang digunakan untuk menjalankan sebuah JavaScript. Dan di sini kita akan menggunakan JavaScript. Ketika dia diklik tombolnya ini, klik, maka dia akan menampilkan sebuah form input beserta dengan data yang sudah tersimpan tadi. Nah, ini dia. Saya menggunakan tag A, yang dimana di sini saya berikan on click dengan nama JavaScript set edit title. Kemudian kita ke set edit title JavaScript-nya, ini dia. Di sini kita akan var id to do. Di video saya yang sebelumnya itu saya sudah pernah menyampaikan bahwa ID itu adalah identitas dari sebuah data. Jadi untuk mengetahui mana data yang akan diedit, tentu kita memerlukan ID sebagai patokan supaya data yang kita edit itu benar, tidak melenceng. Jadi misalkan ternyata data yang kita edit itu harusnya yang ini, tetapi malah yang nomor 2, data yang nomor 2, atau mungkin data lainnya. Ya, supaya tidak seperti itu, maka kita memerlukan ID atau yang kita sebut sebagai primary key-nya. Nah, karena datanya ini ditampilkan dalam form read atau dalam bentuk read, berarti datanya ini artinya sudah pernah disimpan di dalam database, kemudian diselect dan ditampilkan di sini dalam bentuk read. Nah, di sini saya menggunakan untuk var ID atau primary key-nya itu menggunakan input tipe hidden. Yang dimana sebelumnya data-data ini itu diselect dari database ya dengan menggunakan fungsi controller juga. Nah, ini dia untuk tipe hidden-nya. Ini echo-nya, ini ID to do ini didapatkan dari controllernya seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke JavaScript-nya. Nah, di sini saya var ID to do atau primary key-nya. Kemudian sini saya membawa ID to do-nya ini nanti ke controller dengan nama tb to do list dan nama function set edit title. Nah, kemudian kita lanjut ke controllernya dulu. Nah, ini dia controllernya. Di sini kita akan mendeklarasikan data yang kita oper ya dari data di JavaScript-nya. Kemudian kita deklarasikan di sini menggunakan input get. Kemudian kita deklarasikan di sini dengan menggunakan input get. Nah, kita query select from tabel to do list where id to do $id to do. Jadi ini fungsinya adalah untuk menampilkan data dari si title judul yang tadi. Ini tadi kan dia berupa data seperti ini ya, data dalam bentuk list, tidak di dalam form input. Nah, kemudian tentu kalau kita ingin menampilkan dia dalam bentuk select, berarti kita akan melakukan get dulu datanya ini berdasarkan ID-nya. Kemudian setelah didapatkan dari controllernya, barulah kita akan echo JSON encode
hasil result dibawa ke JavaScript-nya. Di dalam JavaScript-nya nanti barulah dia akan dipindahkan ke dalam form input. Jadi di sini ada value item judul. Judulnya ini adalah nama dari kolom si title yang tadi. Makanya di sini setelah dia diklik on click yang tadi, on click buttonnya ini, dia akan menampilkan ini, isi tabel yang ini, atau di replace lah list TD yang tadi di replace ke form input text dengan value dari si title-nya itu sendiri yang kita select berdasarkan ID-nya. Nah, kemudian untuk save datanya itu sendiri, di sini saya juga menambahkan tombol save ya. Nah, di sini saya membuat tag A seperti tadi, dari mana nama JavaScript-nya untuk melakukan edit data itu adalah edit title. Nah, kalau misalkan kalian dia dalam bentuk list ya, artinya datanya itu lebih dari satu. Nah, ini kan cuma satu data. Kalian boleh menggunakan input tipe hidden yang tadi, yang primary key-nya, yang saya buat input tipe hidden, itu sebagai patokan untuk melakukan edit data. Tapi kalau dia dalam bentuk list, kita nggak bisa menggunakan ID-nya. Ini kenapa saya bisa katakan bisa, karena dia itu ID-nya cuma satu. Kalau misalkan dia detail data, berarti kan dia harusnya ID detailnya berarti 1, 2, 3, karena datanya ada banyak. Ini kan ada datanya hanya satu. Jadi nggak masalah kita buat var-nya seperti ini. Kita gunakan yang di hidden tadi. Tapi kalau dia lebih dari satu, kalian harus menggunakan ID-nya dia atau ID dari datanya ini dibuatlah, dideklarasikan di sini, di dalam kurung dari function JavaScript-nya. Nah, itu nanti digunakan untuk mengetahui ID mana yang akan diedit karena datanya lebih dari satu. Kalau misalkan datanya satu aja oke. Kalau datanya lebih dari satu, itu yang akan menjadi patokan. Itu istilahnya indeks yang keberapa sih yang akan diedit gitu. Maksudnya indeks itu lah, misalkan ini ya, datanya kan banyak nih. Nah, misalkan ini indeks pertama, ini indeks kedua. Nah, ID di dalam kurung yang kita letakkan, ini kan nama function JavaScript untuk edit data. Kemudian kita letakkan misalkan ID to do-nya ini di dalam kurung. ID to do-nya itu yang akan menjadi indeksnya. Yang akan menentukan indeks keberapa data yang akan diedit sesuai dengan tombol yang kita edit. Jadi misalkan misalnya di kolom pertama kita edit, berarti ya indeks 1. Kalau misalkan di kolom kedua berarti indeks 2. Begitu. Nah, di sini datanya cuma satu, kita gunakan yang input hidden tadi. Saya di sini var atau deklarasikan ID to do-nya untuk mendapatkan ID atau primary key dari input tipenya ini untuk title-nya. Nah, kemudian di dalam input isi datanya ini, saya berikan dia name dengan nama title dan ID dengan nama title. Yang nanti kita akan gunakan ini untuk melakukan edit data. Jadi di sini kenapa saya var title ini ya? Title-nya itu didapat dari sini. Nama input form input yang ini ya. Nah, kemudian setelah kita var, keduanya barulah kita bawa datanya ini ke dalam controller tb to do list dengan nama function edit title c. Lalu kemudian kita ke controllernya. Di sini kita buat update data dengan set judul sesuai dengan title yang kita oper dari ini ya, dari JavaScript-nya. Yang kita oper dari sini title-nya. Kemudian kita deklarasikan di sini. Kemudian kita buat query update tabel to do list, tabel yang akan kolomnya yang akan kalian update. Kemudian set judulnya, misalkan data title-nya. Kemudian where ID to do, ID to dollar, ID to do yang sudah kita deklarasikan. Nah, setelah itu di sini ada query select yang digunakan untuk men-select data yang terbaru yang setelah kita update, yang digunakan untuk menampilkan kembali. Jadi ini kan ketika setelah kita save, dia akan menampilkan kembali ini data terbaru. Nah, itu fungsinya select data yang setelah update yang ada di function edit title c. Nah, kemudian untuk terbarunya ini data yang ini sebenarnya sama seperti yang ini ya. Cuman bedanya ini kan data
for each yang digunakan untuk menampilkan data sebelum diedit. Nah, ini for each yang digunakan menampilkan data setelah diedit. Seperti itu. Oke, sekian saja untuk codingannya. Saya pasti akan menyertakan linknya nanti di description box untuk bisa kalian pelajari. Setelah itu hasilnya akan seperti ini nantinya ya. Misalkan kita mau edit, misalkan kita hapus satu, kemudian kita save. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.